Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini di hari pertama Ramadan, hari pertama puasa, alhamdulillah insyaallah kita akan memulai satu pelajaran yang insya Allah nanti akan rutin ke depan, yaitu membahas tentang fikih puasa dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau di kitab Umdatus Salik ini dia bukan kitab dasar sebenarnya, enggak dasar banget. Jadi kitab Umdatus Salik ini lebih cocok kepada kitab yang tingkatnya pertengahan. Kenapa kemudian saya milih kitab ini kemarin karena dihubungi sama takmir gitu kan. Kemudian awalnya minta kitab Al-Um gitu ya. Kitab Al-Um itu kalau di tingkatan pelajaran fikih itu tingkat profesor. Al-Um itu tingkat profesor. Kenapa tulisannya Imam Syafi'i sendiri? Dan sudah ada pelajaran Fathul Qorib di masjid ini. Terus saya mikir-mikir apa ya yang cocok. Dan awalnya memang di setting 15 hari awalnya. Kemudian saya cari-cari, oh mungkin Umdatus Salik ini agak pas ya. Cuma terakhir nggak jadi 15 hari, ya mudah-mudahan pas gitu. Karena sudah ditentukan, akhirnya ya cuma 9 pertemuan nanti. Ya, mudah-mudahan pas dan mudah-mudahan bisa kita khatamkan pelajaran fikih puasa dari Umdatus Salik. Begitu. Kita lihat dulu matan dari Umdatus Salik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Berkata penulis Allah, kitab Siyami, kitab yang membahas tentang hukum seputar puasa. Kata beliau, yajibu shaumu ramadhana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaumi. Diwajibkan puasa Ramadan, berarti puasa Ramadan ini hukumnya wajib atau fardu ain. Tidak ada di dalam syariat Islam puasa lain yang wajib selain puasa Ramadan. Puasa-puasa yang lain itu tidak ada yang wajib selain puasa Ramadan. Puasa lain bisa wajib karena faktor luar. Aslinya tidak wajib, kemudian jadi wajib. Contohnya apa? Puasa nazar. Puasa nazar aslinya nggak wajib. Tapi karena dinazarkan maka jadi wajib. Itu juga puasa kafarat atau puasa qadha. Puasa qadha Ramadan. Puasa qadha Ramadan aslinya puasa Ramadan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi hukum puasa Ramadan itu fardu ain atau wajib ain. Nggak ada yang lain kecuali puasa Ramadan. Nah, apa saja syarat wajib puasa Ramadan? Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan atas siapa? Gitu ya. Kata beliau, atas setiap muslim balik berakal mampu untuk puasa.
Sebelum kita masuk kepada syarat wajib puasa, kita harus tahu dulu apa definisi puasa secara umum. Kalau tadi kan puasa Ramadan, sekarang puasa itu apa? Bahasa Arabnya puasa adalah as-shaum. As-shaum. Secara bahasa itu artinya adalah imsak atau menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari apa saja? Menahan diri dari apa saja? Makanya Ibunda Maryam di dalam Al-Quran pernah berkata, kemudian diabadikan oleh Allah, Inni nadartu lirrahmani sauma. Kata Ibunda Maryam, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk puasa. Puasa yang dimaksud di dalam ayat itu puasa apa? Puasa ngomong. Puasa ngomong. Kenapa? Karena Maryam kemudian nadar untuk gak berkomunikasi sama orang lain. Nah, itu secara bahasa. Jadi secara bahasa disebut dengan imsak atau menahan. Makanya kita punya istilah puasa ngomong, puasa jajan, gitu ya. Puasa apa lagi? Macam-macam. Puasa apa? Puasa internetan, gitu ya. Puasa medsos, dan seterusnya. Puasa gula, puasa karbohidrat, sekarang macam-macam. Nah, secara syariat, puasa definisinya adalah imsak yang khusus, artinya menahan diri yang khusus. Menahan diri yang khusus itu maksudnya apa? Berarti tidak semua kemudian ditahan. Ada hal-hal yang ditahan di dalam puasa. Jadi yang ditahan itu bukan semuanya, tapi pembatalnya saja. Imsakun maksud itu artinya menahan diri dari pembatal. Min syakhsin maksus, dari orang yang khusus. Orang yang khusus ini berarti orang yang sah puasanya. Makanya nanti kita akan bahas tentang syarat sah puasa. Ya, jadi harus memenuhi syarat supaya disebut puasanya sah. Kemudian an waktin maksus, pada waktu khusus. Tidak melakukan pembatal itu tidak pada seluruh hari gitu ya. Tidak pada seluruh hari, ada batasannya. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi beda ya antara fajar sama matahari. Kita nyebutnya terbit fajar, bukan terbit matahari. Ya, di situ ada nanti waktu terbit sama subuh. Subuh sama terbit itu beda ya. Kemudian ansai'in maksus biniyatin maksus, yaitu dengan niat khusus. Berarti ada niat khusus ketika kita melakukan puasa Ramadan. Jadi ada niat khususnya. Nanti akan kita pelajari. Baik. Nah, puasa Ramadan ini termasuk sesuatu yang maklumun minat din bidorurah. Jadi wajibnya puasa Ramadan ini termasuk sesuatu yang maklumun minat din bidorurah. Apa itu maklumun minat din bidorurah? Semua orang dianggap tahu. Semua orang dianggap tahu wajibnya puasa. Jadi kalau ada orang dia tidak melakukan puasa, ada orang nih dia nggak melakukan puasa, ditanya, kamu kenapa nggak puasa? Oh saya nggak tahu kalau puasa itu wajib. Maka seperti ini tidak diterima alasannya. Jadi kalau ada orang ditanya kenapa kamu puasa, kenapa kamu nggak puasa? Dia bilang saya nggak tahu puasa itu wajib, maka nggak diterima alasan. Jadi tidak semua nggak tahu itu diterima. Ya, tidak semua ketidaktahuan itu diterima. Kapan orang nggak tahu wajibnya puasa Ramadan ini diterima? Syaratnya dua. Pertama, baru login, baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam, wajar dia nggak tahu puasa Ramadan. Kalau Islam dari lahir, bapaknya Islam, maknya Islam, dia nggak diterima, dia nggak tahu. Yang kedua, syarat boleh diterima nggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, kalau dia hidup terpencil di pedalaman yang tidak ada akses informasi. Nggak ada ulama yang ngajarin dia. Maka kalau ada orang tinggalnya di Semarang, tinggalnya di Banyumanik misalnya,
Islamnya dari lahir. Di sekeliling orang Islam banyak. Masjid, kajian-kajian, abrak-abrak melimpah. Kalau dia nggak tahu puasa Ramadan itu wajib, maka tidak diterima ketidaktahuan. Jadi itu dalam urusan fikih ya. Dalam urusan fikih aja ada yang tidak diterima ketidaktahuan. Apalagi dalam hal yang lain. Kalau semua ketidaktahuan itu diterima, mending nggak tahu aja. Benar nggak? Mendingan nggak tahu ya, daripada tahu kan repot. Nah, itu tentang puasa. Kemudian apa syarat wajibnya? Berarti kalau tidak memenuhi syarat ini, dia tidak wajib puasa. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini disebutkan ada 4, meskipun pada asalnya sampai 5 ya, sampai 5 hal. Yang pertama adalah Islam. Jadi puasa ini cuma wajib atas orang Islam. Orang non-Muslim, orang kafir nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa ini maksudnya kalau dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk qadha. Dia tidak dituntut untuk qadha puasanya. Misalkan ada orang masuk Islam umur 20 atau umur 25. Dia balik umur 10. Berarti kalau umur 20, balik umur 10, kira-kira ngalamin berapa Ramadan? 10. Ngalamin 10 Ramadan. Ada orang lahir dalam keadaan non-muslim, baliknya umur 10. Umur 20 masuk Islam. Berarti 20 kali Ramadan. Apakah dia disuruh untuk qadha? Oh, kamu udah hitung nih 20 kali Ramadan lewat. Harus qadha. Gak jadi dia masuk Islam. Gak jadi dia masuk Islam. Kita aja ogah kan qadha 10 Ramadan. Berarti 30 kali 10, 300 hari. Hampir setahun. Siapa yang mau ya? Maka tidak dituntut untuk qadha. Tapi orang kafir itu kena tuntutan iqab. Kena tuntutan iqab. Tidak kena tuntutan wajib, tapi kena tuntutan iqab. Iqab itu apa? Hukuman. Artinya gimana? Kalau ada orang kafir, kemudian meninggal dalam keadaan kafir, maka nanti kata para ulama, dia kena azab atas kekafirannya dan atas tidak puasanya. Jadi dia dapat adabnya double. Dapat adab karena kekafirannya dan dapat adab meninggalkan puasa. Nah itu tentang orang kafir. Kalau murtad, kalau murtad, waliyadzubillah misalkan ada orang murtad, wajib qadha nggak? Wajib. Kalau orang murtad wajib qadha. Misalkan ada orang lahir Islam, atau dia lahir dalam keadaan non-muslim, kemudian pernah masuk Islam. Jadi murtad itu definisinya orang yang pernah Islam. Orang yang pernah Islam, meskipun lahir dalam keadaan non-muslim. Itu definisi murtad. Definisi murtad adalah orang yang kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya muslim. Terus nanti masuk Islam lagi. Misalkan ada orang murtad selama 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian masuk Islam lagi. Maka apakah dia dituntut untuk qadha? Jawabannya ya, dia dituntut untuk qadha kalau dia masuk Islam lagi. Ini syarat wajib puasa yang pertama. Syarat wajib puasa yang kedua digabungkan sama yang ketiga adalah baligh dan akil. Baligh, baligh itu tahu ya baligh ya? Baligh itu tandanya 3. Apa? Keluar mani, bukan hanya mimpi ya. Pokoknya keluar mani. Usia 9 tahun keluar mani. Mau pakai mimpi, mau pakai proses yang lain gitu. Selama keluar mani maka baligh. Yang kedua, berusia genap 15 tahun. Komariah. Bukan Syamsiah ya. Itu juga ya. Jadi Komariah.
usia 15 tahun. Yang ketiga, khusus perempuan apa? Haid. Khusus perempuan haid. Keluar darah haid pada usia 9 tahun. Usia 9 tahun. Itu balik. Berarti tidak wajib puasa atas anak yang belum balik. Meskipun sudah tamyiz. Meskipun sudah tamyiz. Ya. Berarti kalau belum balik ya nggak wajib. Ada anak kecil umur kelas 2 SD, kelas 3 SD ikut puasa jam 12 siang, Pak nggak kuat, Kak boleh nggak? Boleh-boleh aja. Orang belum balik, belum wajib, belum wajib. Dan tidak wajib puasa atas orang gila. Orang gila ini jelas lah ya. Saya di sini alhamdulillah insya Allah waras semua gitu ya. Akalnya normal. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Maka ini mengeluarkan orang yang tidak mampu untuk puasa. Orang yang nggak mampu untuk puasa. Ini dalam Islam yang pertama ketidakmampuan secara fisik. Ini kebayang, gampang. Kita tahu orang nggak mampu puasa secara fisik. Yang kedua ketidakmampuan secara syar'i. Secara fisik dia mampu. Tapi syariat melarang dia untuk puasa. Maka dianggap tidak mampu dia. Secara fisik mampu. Tapi syariat melarang dia untuk puasa. Apa contoh ketidakmampuan secara syar'i? Ada yang tahu? Ya, perempuan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas kira-kira kalau disuruh puasa mampu nggak? Mampu-mampu aja. Mampu-mampu aja. Makanya saya pernah lihat ada satu akun gitu ya. Akun di IG gitu ya. Feminis muslim. Dia menyebut dirinya atau menyebut akun ini sebagai feminis muslim. Muslimah. Feminis muslimah. Dia mengatakan Islam itu, dia mengatakan perempuan haid itu mampu untuk puasa. Maka kalau ada perempuan haid puasa, maka puasanya sah. Kenapa? Karena mereka mampu untuk puasa. Dia salah. Ini alasan yang nggak benar. Kenapa? Orang haid ya memang mampu untuk puasa. Orang haid memang mampu untuk puasa, tapi dilarang oleh syariat. Syariat melarang bukan karena dia tidak mampu. Makanya perempuan haid dan nifas ini dianggap tidak mampu secara syariat, bukan secara fisik. Secara sehat bukan secara fisik. Karena secara fisik dia mampu untuk puasa. Nah, sekarang ada beberapa gambaran tentang ketidakmampuan secara fisik. Ada yang bisa ngasih contoh? Tidak mampu secara fisik apa? Ada 6 sebenarnya. Satu, sakit. Nah, sakit. Yang pertama sakit. Sakit dan hamil. Ini membolehkan orang untuk tidak puasa. Artinya dia tidak wajib puasa. Tapi wajib qadha nggak? Wajib. Wajib. Makanya nanti akan ada pembahasan orang yang dituntut untuk melakukan puasa secara adaan. Tidak qadha. Ada orang yang dituntut untuk puasa qadha. Tapi tidak adaan. Adaan itu sekarang. Sekarang nih, Ramadan nih, kita lagi puasa, itu disebut puasa adaan. Ada waktunya. Itu orang yang normal, yang memenuhi syarat ini nanti. Dia wajib puasa adaan. Tapi kalau tidak memenuhi ini, maka dia ada yang tidak wajib sama sekali. Baik ada maupun qadha, itu orang kafir. Gitu. Orang kafir dia nggak wajib ada, nggak wajib. Anak kecil belum balik, dia nggak wajib ada, nggak wajib qadha. Ada yang wajib qadha saja. Ada yang wajib qadha saja. Itu orang sakit. Orang sakit.
Yang kedua ada yang tahu? Siapa lagi? Orang sakit, terus orang yang sudah tua, orang yang sepuh, yang tidak mungkin untuk puasa. Seorang yang sudah uzur begitu ya, dia tidak dituntut untuk puasa, tidak wajib puasa. Artinya wajib puasa Ramadan enggak? Wajib qada enggak orang uzur ini? Orang tua. Orang tua wajib qada enggak? Hah? Mau qada gimana kan udah tua. Ramadan aja nggak bisa dia. Apa yang dilakukan oleh orang yang sudah uzur, yang sudah tua? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Kemudian eh, ketidakmampuan yang berikutnya, yang nomor 3. Yang mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang. Yaitu rasa lapar dan haus yang sangat, yang mana nggak bisa ditanggung secara adat. Artinya secara normal manusia nggak bisa ditanggung. Yang mana kalau dia terusin puasa, dia bisa binasa. Baik mati maupun sakit. Rasa lapar dan haus yang sangat, yang mana secara adat nggak bisa ditanggung. Yang kalau dia terusin puasa, pilihannya 2, pingsan, sakit, atau mati. Maka orang yang seperti ini, ya boleh untuk berbuka. Artinya tidak puasa, tidak meneruskan puasa. Ini sebagai jawaban. Kemarin saya ditanya tentang orang yang puasa, kalau di negeri kita ya, puasa itu enak. Cuman dari jam 4:30 gitu ya. Subuh kan 4:30 ya. Tadi pagi itu jam 4:25 kalau misalnya ya, subuhnya. Nanti maghribnya jam berapa ini? Jam 6. Ah, enteng. Puasanya kita enteng. Cuma 11 jam ya. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe 12 jam. Artinya antara berbuka sama puasanya itu sedikit. Artinya imbang, imbang. Kemarin saya ditanya sama orang Indonesia, tinggal di Belanda. Tinggal di Belanda. Kemudian nikah sama orang Belanda. Ada beberapa nikah sama orang Belanda, mualaf kan. Orang Belanda mualaf. Di Belanda itu beberapa tahun yang lalu mereka cerita puasanya itu berat. Subuhnya jam 3 pagi, maghribnya itu jam 10 malam. Maghribnya jam 10 malam. Jadi jarak antara maghrib sama subuh itu cuma 5 jam. Cuma 5 jam. Puasanya berarti berapa? 19 jam. Puasanya 19 jam. Itu kita yang Islam dari lahir aja belum tentu kuat gitu. Coba nanti begitu maghrib terusin sampai jam 10 gitu. Kira-kira kuat nggak? Kemudian mereka cerita, nih kami yang baru masuk Islam, ya beberapa yang baru masuk Islam, ini nggak kuat puasa. Kalau terusin puasa ini nggak kuat. Itu boleh berbuka nggak gitu? Saya jawab boleh, dengan catatan seperti tadi. Dan ini juga untuk pekerja berat, pekerja berat, pekerja yang memberatkan, kuli bangunan, kemudian sopir dan seterusnya. Dia boleh untuk tidak berpuasa dengan catatan. Ini penting nih catatan. Pertama, dia harus niat pada malam hari. Nggak boleh kemudian, oh saya pekerja berat, dari awal dia nggak niat puasa, dosa dia. Begitu malam, dia harus niat, besok saya niat puasa. Wajib. Kalau tidak, dosa. Syarat yang pertama, supaya pekerja berat boleh nggak puasa. Syarat yang kedua, paginya dia harus ikut puasa. Paginya dia harus ikut puasa. Kalau pagi-pagi sarapan gitu, jam 7 sarapan sebelum kerja, dosa dia.
Apalagi puasa Ramadan ya, konteksnya puasa Ramadan. Pekerja berat boleh nggak puasa? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, malamnya harus niat. Oh, besok saya mau puasa Ramadan. Syarat yang kedua, dia harus awali hari dengan berpuasa. Ikut puasa, sama kayak yang lain. Syarat yang nomor 3, yaitu tadi. Kalau di tengah-tengah pekerjaannya, dia merasa berat. Waduh nih, kalau saya terusin bisa pingsan saya. Habis ngaduk semen gitu kan, habis ngaci, habis nembok, berat. Mana tengah hari, mau pingsan. Udah begini-begini, boleh nggak dia untuk berbuka? Boleh. Baru ketika itu boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Artinya tidak berpuasa itu berbuka. Maka kalau misalkan dari awal dia nggak puasa, lo kamu kenapa nggak puasa? Lo saya kan pekerja berat. Ente dicobain aja belum. Cobain puasa aja belum. Gimana tahu pekerjaannya berat? Kalau nyobain aja belum. Harus dicobain dulu. Kalau nanti aduh ini nggak kuat nih, baru boleh untuk tidak berpuasa. Wajib ganti nggak? Wajib. Wajib qadha nanti di lain hari. Wajib qadha nanti di lain hari. Nah ini syarat wajib puasa. Kemudian kata beliau ma'al khuluwi an haidin wa nifasin, dan disertai dengan kosong dari haid dan nifas. Nah, kosong dari haid dan nifas ini adalah syarat sah puasa. Di antaranya, di antara syarat sah puasa adalah kosong dari haid dan nifas. Apa bedanya kosong sama suci dari haid dan nifas? Apa bedanya? Perempuan di ujung sahur, di ujung waktu sahur, jam 4. Kemarin tadi pagi kan subuh jam 4.25. Misalkan jam 4.20 atau jam 4.15 atau jam 4 lah. Berhenti haid. Berhenti haid. Dan dia belum mandi. Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Sah. Jadi yang disyaratkan sah itu bukan suci dari haid, tapi kosong dari haid dan nifas. Kenapa? Karena tidak disyaratkan supaya puasanya sah itu bersuci dulu. Meskipun itu sunnah. Di antara sunnah puasa nanti adalah mendahulukan mandi junub dari subuh, dari terbit fajar. Di perempuan haid, kalau sudah berhenti haid di ujung hari, di ujung akhir waktu sahur, maka dia sudah wajib puasa meskipun belum mandi junub. Gitu ya. T. Ada pertanyaan di sini? Mungkin dari yang offline maupun online. Kalau yang online mungkin mau kalau ada pertanyaan silakan ya. Bisa lewat chat atau yang lain. Di chat aja, chat aja. Jangan itu. Lanjut. Kemudian kata beliau, fala yukhatabu bihi kafirun wa sabiyyun wa majnunun wa man ajhadahu sawmu likaibarin aw maradin la yurja bur'uhu bi adain wala bi qada'in lakin yalzamu man ajhadahu sawmu li kulli yaumin muddu ta'amin. Kata beliau, fala yukhatabu bihi, maka tidak dituntut dengan puasa. Tadi yang saya sebutkan, kafirun wa sobiyun wa majnudun.
tidak dituntut untuk puasa orang kafir, anak kecil, dan orang gila. Waman ajhadahu saumu, dan juga tidak dituntut untuk puasa orang yang terbebani ini untuk puasa, terasa berat untuk puasa. Likibarin au marodin, sebab usia lanjut ataupun sakit. Layur jabur, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi orang sakit ini ada dua. Orang sakit ini ada dua. Orang sakit yang masih diharap kesembuhannya, misalkan ya meriang, gitu ya, pilek dan seterusnya. Sama orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang sakitnya menaun. Contohnya orang kena penyakit jantung atau kanker, kanker mungkin masih bisa sembuh. Atau yang lain, pokoknya diabetes yang dia harus minum obat terus. Yang sama dokter udah dilarang untuk puasa karena penyakitnya. Itu disebut dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Biadain wala biqodoin. Tidak dengan ada maupun tidak dengan qada. Jadi 4 orang ini. Orang kafir, anak kecil, orang gila, kemudian orang yang terbebani dengan puasa. Dia tidak wajib untuk puasa. Baik ada sekarang maupun kodok nanti. Baik ada sekarang maupun kodok nanti. Berarti orang kafir, dia nggak diwajibkan sekarang dan diwajibkan untuk kodok. Begitu juga anak kecil yang belum balik. Sekarang dia wajib puasa nggak? Nggak. Nanti kalau sudah balik, apakah dia mengkodok? Nggak juga. Orang gila juga seperti itu. Orang gila, apakah dia wajib untuk ada puasa sekarang? Enggak. Kalau nanti sembuh, ada orang gila sembuh misalkan, waras, minum obat. Sekarang mungkin ya, orang gila sembuh itu mungkin sekali. Orang gila sembuh, apakah nanti dia dituntut untuk kodok? Kamu dulu gila berapa tahun? Oh, saya gila 5 tahun. Oh, berarti 5 Ramadan. Iya. Kamu kodok 5 Ramadan. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi orang kafir, orang gila, anak kecil, dia tidak wajib untuk kodok maupun ada. Berarti bebas dia. Nggak kena kewajiban apa-apa. Enak tuh? Mau, tapi. Nggak mau ya, sama. Saya juga nggak mau. Tapi kan enak gak kena kewajiban. Jadi yang nggak puasa itu cuma orang gila. Anak kecil ataupun orang gila. Karena orang gila dan anak kecil nggak kena ada dan nggak kena kodok. Dan nggak ada kewajiban apa-apa. Sedangkan orang yang terbebani untuk puasa, sulit untuk puasa, baik karena usia lanjut maupun sakit yang menahun yang nggak diharap untuk kesembuhannya, apakah gugur kewajibannya sama sekali? Artinya orang yang sepuh, yang udah nggak bisa puasa, bulan Ramadan dia nggak wajib puasa, berbuka boleh. Apakah harus qadha? Gimana mau qadha orang nggak mampu berpuasa? Terus apa yang diwajibkan? Bayar fidyah. Maka orang seperti ini wajib bayar fidyah atas tiap hari yang ditinggal. Berapa bayar fidyah? Di sini ada nerima fidyah kan? Nerima zakat fitrah dan fidyah nerima tuh. Fidyah dan zakat nerima ya. Biasanya jadi satu. Fidyah dan zakat fitrah menjadi satu. Kalau dalam madzhab Syafi'i harus dengan makanan pokok. Kalau dalam madzhab Syafi'i harus dengan makanan pokok. Nggak boleh dengan uang. Kalau dalam madzhab Syafi'i. Kalau dalam madzhab Hanafi boleh dengan uang. Boleh dengan uang. Syafi'i harus makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang dimakan oleh mayoritas penduduk negerinya. Penduduk negerinya mayoritasnya makannya apa? Oh, beras. Udah pakai beras.
saya makannya beras merah gitu kan. Kalau harus pakai beras merah? Ya, ya pokoknya mayoritas yang dimakan masyarakat di negerinya. Nah, itu kalau orang sakit dan orang yang tidak diharapkan kesembuhan. Kalau pertanyaannya mereka nggak mampu juga untuk bayar fidyah. Kan tadi kan nggak mampu ada, nggak mampu kodok, bayar fidyah. Sekarang kalau pertanyaannya ini juga miskin nih. Orang tuanya dan orang sakit yang menahun ini juga miskin, nggak bisa bayar fidyah. Mereka mustahik menerima zakat gitu. Gimana? Gimana? Hah? Apakah itu tetap dalam tanggungan dia sampai mampu atau gugur kewajibannya? Jawabannya gugur kewajiban. Sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan kalau ada orang apa namanya yang wajib bayar fidyah, orang tua dan orang sakit menahun, kok nggak mampu bayar fidyah karena fakir atau miskin, maka gugur kewajiban. Maka gugur kewajiban. Nah ini pilihan yang ketiga kalau nggak gila. Kalau mau nggak puasa, nggak wajib puasa, nggak wajib bayar fidyah, pilihannya yang nomor dua adalah tua renta atau sakit menahun dan fakir. Mau nggak? Gitu. Ini tentang syarat orang yang tidak dituntut untuk puasa. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala al-musannif wa yukhatabul maridu wal musafiru wal murtaddu wal haidu wan nufasa'u bil qada'i dunal adai." Ada orang-orang yang dituntut untuk qada, tapi tidak dituntut untuk ada. Artinya dia tidak wajib puasa sekarang waktu Ramadan, tapi dia wajib untuk qada. Siapa? Empat. Yang pertama orang sakit. Orang sakit di sini yang dimaksud sakit yang masih bisa sembuh. Misalkan teman-teman di sini sakit menjelang Lebaran sakit, yang sampai tapi ya sakit meriang gara-gara drop gitu kan, terus jebol 3 hari gara-gara sakit. Dia tidak wajib puasa waktu itu, tapi wajib puasa nanti kodok diganti. Nah, itu orang sakit. Kemudian yang kedua musafir. Musafir. Musafir itu juga sama. Dia boleh untuk berbuka. Tapi syaratnya tiga. Syaratnya tiga. Musafir boleh tidak berpuasa sekarang. Itu syaratnya tiga. Yang pertama, safarnya safar mubah. Syarat musafir boleh tidak berpuasa. Safarnya safar mubah. Berarti kalau safarnya safar maksiat, maka nggak boleh untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Safar mubah itu safar untuk eh, silaturahim, safar pekerjaan, dan seterusnya, yang macam-macam. Tapi kalau safarnya safar maksiat, misalkan dari Semarang mau ke Jakarta, oh saya mau ke Jakarta ngapain? Dugem, siang-siang. Safarnya siang sampai Jakarta malam gitu kan, terus malamnya dugem. Dia boleh nggak untuk tidak berpuasa? Jawabannya wajib untuk puasa. Loh kan saya musafir, iya safarku safar maksiat gitu. Nggak boleh untuk ngambil sok. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua harus safar jauh. Harus safar jauh. Jauh itu semana? Kemangkang? Mangkang jauh ya? Dekat. Ngalian? Kendal? Jauh itu ukuran boleh qashar sholat. Yaitu 2 marhalah atau sekitar
84 km. Pergi saja. 84 km pergi saja. Bukan ditarik galus lurus ya, tapi pergi. Maksudnya ya udah ikutin jalannya aja. Kalau belok ya belok, nanjak dan nanjak, turun ya turun. Bukan artinya ditarik galus lurus. Oh sini Kendal tarik galus lurus ya enggak ya. Jadi pergi saja. Kemudian syarat yang ketiga ini syarat yang unik nih di dalam mazhab Syafi'i, yaitu mulai safarnya sebelum subuh. Mulai safarnya sebelum subuh. Maka kalau ada orang safarnya jam 7. Safarnya jam 7. Maka dia wajib untuk puasa. Wajib untuk puasa. Gak boleh jam 7 sarapan ya. Kan safarnya belum mulai. Nah terus gimana? Kalau nggak kuat gimana? Tadi. Kalau nggak kuat, baru boleh untuk berbuka. Kalau kuat, terusin. Kalau nggak kuat, boleh berbuka. Jadi berbukanya karena nggak kuat apa karena safar? Karena nggak kuat. Jadi bukan tidak puasanya bukan karena safar, tapi karena nggak kuat. Kalau kuat berarti terusin, wajib terusin. Ini banyak orang yang salah, keliru di sini. Jadi musafir itu dia boleh untuk tidak puasa dari awal. Dari awal dia nggak puasa. Itu syaratnya harus 3. 1, safarnya safar ya, bukan safar maksiat. 2, jarak tempuhnya harus jauh. 3 apa? Mulai safarnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Misalkan ada jadwal kereta jam 3 pagi ada nggak? Ada. Sampai Jakarta misalkan jam 11 atau jam 10 pagi. Itu dia boleh itu dari awal nggak puasa. Boleh itu dari awal nggak puasa. Nggak puasa karena safar gitu kan. Boleh. Tapi kalau jadwal keretanya jam 9, jam 10 pagi, ya wajib puasa dia dari awal. Kecuali nanti di pertengahan perjalanan dia merasa tidak sanggup untuk puasa. Maka dia boleh untuk berbuka. Dan berbukanya bukan karena safar, tapi karena nggak kuat. Dipahami ya? Kemudian uh, itu yang kedua musafir. Yang ketiga yang tidak dituntut untuk ada, artinya tidak dituntut untuk puasa sekarang, tapi kodok, wajib kodok. Itu siapa? Orang murtad. Orang murtad. Orang murtad artinya sudah pernah Islam sebelumnya. Jadi orang murtad itu orang yang sudah pernah Islam sebelumnya kemudian murtad. Maka orang seperti ini dia wajib untuk kodok, tapi tidak wajib ada. Seandainya orang kafir dia maksa puasa, bukan orang murtad misalnya. Orang murtad maksa puasa sekarang, sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Hah? Ya nggak sah lah. Kan syarat sah puasa adalah Muslim, gitu, Islam. Tapi dia kalau misalkan nanti baru Islam lagi, wajib kodok nih. Tahu nggak? Iya, begitu ya. Kemudian yang juga tidak dituntut untuk adaan, artinya tidak dituntut puasa sekarang, tapi wajib kodok adalah perempuan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas itu kalau dia nanti tidak wajib puasa sekarang, tapi nanti kalau selesai Ramadan dia wajib kodok. Kemudian tadi kata beliau fa'in takallafal maridu wal musafiru fasoma sohha dunal murtaddi wal haidi wan nufasai. Kalau orang yang tadi kan kita sebutkan ada 4 golongan yang tidak wajib untuk ada tapi wajib kodok. Tidak wajib puasa sekarang tapi wajib kodok nanti. Tadi 4 golongan ya. Nah 4 golongan tadi kalau maksa puasa
Kalau maksa puasa, musafir yang tadi safarnya sebelum subuh, maksa puasa. Saya mau puasa. Kemudian orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maksa puasa. Sah nggak puasanya? Sah. Puasanya sah, tapi resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Tapi usahanya puasanya sah. Sah puasa. Jadi orang yang tidak dituntut untuk ada, kemudian memaksakan puasa, maka yang sah cuma dua, yaitu orang sakit dan musafir. Sedangkan perempuan haid dan nifas dan orang murtad tidak sah. Tadi makanya saya sebutin. Perempuan haid dan nifas maksa puasa sekarang. Tidak sah. Orang murtad, saya dulu pernah Islam. Biasa kalau Ramadan puasa, ikut yang lain. Masih puasa dia. Sah nggak? Nggak sah. Nggak sah. Nah sekarang, fa'in aslama au afaqo au balago muftiran fi asna'in nahari nudibal imsaku wal qada'u wala yajibani. Wa in balago sha'iman lazimahul imsaku wa nudibal qada'u. Kalau ada orang yang dia jadi bagian orang yang wajib puasa di pertengahan siang. Tadi kan kita bahas di awal wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Ingat nggak? Apa saja? Islam, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian mampu kan tadi kan? Mampu. Kita ambil yang 3. Kafir, Islam, balik, berakal. Berarti lawannya Islam, balik, berakal apa? Kafir, kemudian anak kecil, kemudian orang gila. Pertanyaan, kan tadi kan nggak wajib puasa ya? 3 orang ini kan nggak wajib puasa. Orang kafir tidak wajib puasa. Anak kecil wajib puasa nggak? Nggak. Orang gila wajib puasa nggak? Nggak. Kalau di pertengahan dia jadi bagian yang wajib puasa. Orang kafir ini masuk Islam pas bulan Ramadan siang-siang. Orang gila sadar, waras siang-siang di bulan Ramadan. Dan anak kecil yang balik di pertengahan siang di bulan Ramadan. Pertanyaannya, dia wajib puasa nggak setelah itu? Paham pertanyaannya ya? Ya. Orang kafir masuk Islam. Bulan Ramadan nih, misalkan tanggal 10 nanti ada yang masuk Islam. Amin gitu ya. Jam 10 dia masuk Islam. Pertanyaannya, dia kemudian jam 11, puasa jam 11. Kalau besoknya dia wajib puasa sudah. Besoknya dia sudah wajib puasa. Tapi pertanyaannya, ini kan belum semua nih. Cuma di pertengahan hari nih. Dia wajib puasa nggak? Nah, paham pertanyaannya ya? Kata beliau, kalau ada orang kafir masuk Islam, atau orang gila kemudian sadar, atau kemudian anak kecil yang kemudian balik, itu dilakukan di pertengahan siang, maka disunnahkan untuk imsak. Saya ulangi ya. Ada orang kafir masuk Islam di pertengahan siang. Kemudian orang gila sadar di pertengahan siang. Maka dia tidak wajib untuk imsak. Imsak itu artinya menahan dari pembatal. Di sisa hari. Di sisa hari. Tapi sunnah. Tapi sunnah untuk ikut imsak. Paham ya? Misalkan ada orang, saudara kita masuk Islam. Jam 10 pagi. Atau jam 11 pagi. Tadi pagi dia udah makan. Tadi pagi dia udah sarapan. Tapi dia sunnah untuk ikut puasa sampai maghrib. Sunnah ya, nggak wajib. Paham ya? Jadi kalau ada orang masuk Islam nanti siang-siang, misalkan di pertengahan hari, mau jam berapa kayak, yang penting di pertengahan puasa, gitu maksudnya. Di pertengahan puasa, misalkan jam 3 sore, berbuka masuk Islam, maka dia disunnahkan untuk ikut puasa pada sisa hari. Nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi sunnah
untuk imsak. Pertanyaan yang kedua, wajib qadha nggak? Wajib qadha nggak? Kalau imsak sunnah. Pertanyaannya wajib qadha nggak? Ada orang kafir misalkan tanggal 2 Ramadan masuk Islam. Tanggal satunya masih kafir, nggak wajib qadha, jelas ya. Tanggal 2-nya nih, dia masuk Islamnya di separuh, di tengah-tengah. Islamnya itu nggak dari awal, tapi di pertengahan tanggal 2 gitu. Pertanyaannya wajib qadha nggak? Eh? Jawabannya wajib. Jawabannya wajib. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam di tengah-tengah hari nanti, maka dia tidak wajib imsak, artinya tidak wajib ikut puasa di sisa hari, tapi wajib qadha. Tanggal berapa dia masuk Islam? Oh, tanggal 4 Ramadan. Oh, berarti tanggal 4 Ramadan wajib qadha. Tanggal 3, tanggal 2, tanggal 1 tidak wajib qadha. Paham ya? Begitu juga orang gila dan yang sadar gitu. Tadi edan gitu kan. Kemudian dimandiin, dia kasih obat, waras dia. Kok saya gila gitu. Nah itu juga sama. Itu juga sama. Orang yang seperti ini sunnah untuk imsak dan wajib qadha. Ya sama ya, kasusnya sama. Orang gila kasusnya sama. Dia tidak wajib untuk imsak. Artinya disunahkan bagi dia untuk menahan pembatal di sisa hari. Tapi tidak wajib, tapi wajib qadha. Tapi wajib qadha. Nah sekarang anak kecil. Anak kecil yang balik di tengah-tengah puasa. Nah, gimana? Eh? Anak kecil yang tiba-tiba balik. Anak kecil yang tiba-tiba balik di pertengahan puasa. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, anak kecil yang balik di tengah-tengah puasa dalam keadaan dia puasa. Ikut puasa, latihan puasa. Yang kedua, dia balik dalam kondisi tidak puasa. Paham ya? Kondisi nomor 3 ini saya ngalamin sendiri. Saya ngalamin sendiri kondisi nomor 3. Kalau si anak kecil ini, kemudian dia balik di tengah-tengah Ramadan, di tengah-tengah puasa ya, bukan di tengah-tengah Ramadan, di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah siang di bulan Ramadan, dalam kondisi tidak puasa. Dalam kondisi tidak puasa, maka sunnah untuk imsak. Sunnah untuk imsak. Afwan, tadi bukan wajib qadha. Sunnah untuk qadha. Ya, sunnah untuk qadha, bukan wajib qadha ya, afwan ya. Aduh, nih belum makan soalnya. Sama berarti kita ya. Belum makan, belum minum. Sunnah untuk qadha, tidak wajib qadha. Sunnah untuk qadha. Baik, sunnah untuk qadha. Nah, kalau ada anak kecil gitu, kemudian dia balik di tengah-tengah hari, dalam keadaan tidak berpuasa. Dalam keadaan tidak berpuasa, namanya masih kecil gitu kan. Terus jam 10 tidur siang, mimpi basah. Ngomong sama orang tuanya, Pak, misalkan. Maka apakah dia wajib untuk imsak? Sama. Sunnah untuk imsak dan sunnah untuk qadha. Paham ya? Ini misalkan kita punya anak nih, di bulan Ramadan, siang-siang jam 1 misalkan dia tidur siang balik. Ngomong sama orang tua, oh saya mimpi basah. Maka disunnahkan bagi si anak untuk imsak dan sunnah bagi dia untuk qadha hari itu. Qadha hari itu. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau anak kecil ini balik dalam kondisi puasa. Kalau tadi dalam kondisi tidak puasa, sekarang dalam kondisi puasa, ikut puasa biasa kan gitu kan, biar dapat THR. Ya, kan sehari 10.000 gitu kan. 10.000 dapat apa sekarang ya? Sehari misalkan 50.000, waduh, saya juga pengen ya. Sehari 50.000 misalkan. Maka kalau dia dalam keadaan puasa, dia wajib imsak. Wajib terusin. Wajib terusin.
Kamu balik, mimpi tadi, ya tadi puasa, ya wajib terus. Nggak boleh berbuka. Nggak boleh berbuka. Dan sunnah untuk mengkodok. Kenapa sunnah untuk mengkodok? Karena hari itu dia tidak dianggap puasa. Karena masih kecil, belum balik. Oh gitu. T. Kemudian, habis ini ada pertanyaan nggak? Iya. Enggak. Iya, keluar mani ya. Iya, genap umur 15 tahun. Betul. Hmm. 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 Iya. Hmm. Oh iya, T. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau kasus dia balik ya, itu karena usia. Misalkan eh, kalau tadi kan mimpi, sekarang karena usia. Soalnya kan jam 10 saya harus dicatat. Dalam kasus kita kembali dulu ke ciri balik. Dalam kasus dianggap balik, kalau ukurannya usia, itu harus tahdidiyah. Tahdidiyah itu harus presis. Beda sama mimpi basah dan haid. Kalau mimpi basah dan haid itu takribiyah atau kira-kira. Kalau haid itu kan kira-kira usia 9 tahun. Usia 9 tahun takribiyah. Takribiyah itu boleh kurang, boleh lebih. Boleh kurang, boleh lebih. Tapi kalau dalam kasus ciri haid dalam usia, itu harus tahdidiyah. Tahdidiyah itu harus genap usia 15 tahun. Berarti harus dicatat. Ini anak brojol jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Harus benar-benar lihat. Berarti si anak ini misal dia brojolnya tanggal 10 jam 10. Jam 10 Ramadan 15 tahun yang lalu. Tanggal 10. Nah, gitu. Maka kalau nanti dia nih anak nggak belum mimpi dan belum, kalau misalkan laki-laki belum mimpi, kalau perempuan belum hit, kalau nanti ketemu tanggal 10 15 tahun lagi dari dia diberanakin, dia dilahirkan apa namanya, pada tanggal tersebut, maka kejadiannya sama. Kalau dia dari pagi itu puasa, maka jam 10 ke belakang wajib puasa nggak? Wajib. Wajib puasa. Wajib terusin puasa. Wajib kodok nggak? Wajib kodok nggak? Hah? Sunnah untuk kodok. Ya, sunnah untuk kodok. Ah, hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya. Kodok nggak? Enggak lah. Kan belum balik. Kan belum balik. Setelah itu baru dia wajib untuk puasa. Bisa dipahami ya? Pertanyaan gitu kan? Ya. Allah a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hah? Hah? Iya, kalau puasa wajib dilanjut. Oh, ya. Ah. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Oh, yang kodok. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, tentang anak kecil yang balik di pertengahan hari gara-gara mimpi. Kan kalau dia mengawali harinya dengan puasa, ikut puasa sama orang tuanya, kemudian tengah-tengah dia mimpi, wajib untuk terusin puasa. Apakah harus mandi dulu supaya sah puasanya begitu? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Jadi, kenapa? Karena mimpi, orang mimpi puasanya batal nggak? Enggak. Wajib langsung mandi nggak? Kalau mau sholat baru mandi. Jadi kewajiban mandi itu, kewajiban mandi basah atau mandi junub itu kalau dalam bahasa fikih kewajiban itu ada dua, ada alal faur, ada alat tarafi. Alal faur itu apakah harus langsung? Nggak boleh ditunda. Kalau ditunda dosa. Atau alat tarafi boleh ditunda. Jawabannya boleh ditunda apa? Alal faur boleh ditunda. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Sampai dia mau sholat. Jadi misalkan dia mimpi basahnya jam 10 misalnya. Apakah jam 10 itu langsung harus mandi? Jawabannya enggak. Kapan dia nanti mandi? Ketika nanti mau masuk sholat zuhur, baru dia wajib mandi. Gitu ya. Terus yang kedua tentang orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam tadi sama, disunahkan untuk imsak dan disunahkan untuk qadha. Jadi sunnah untuk qadha. Ada orang kafir siang-siang misalkan jam 12 ada orang sholat pas Ramadan dia masuk Islam. Maka apakah harus ikut puasa sampai akhir hari? Jawabannya sunnah. Ayo ikut puasa sampai nanti sampai buka latihan. Tapi besoknya wajib puasa nggak? Wajib, wajib puasa. Ya kalau mau masuk Islam berarti cari hari yang lain. Ya. Hah? Kalau kodonya juga sama. Kodonya sunnah. Tapi sunnah untuk mengkodoh hari itu. Jadi seandainya dia nanti masuk Islam, misalkan jam 10 tadi, dia wajib kodoh nggak? Jawabannya nggak. Tapi sunnah untuk mengkodoh. Gitu. Dipahami ya? Ya, Masya Allah. Sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perempuan haid, berhenti haid, kalau musafir sampai pada tujuannya, dan kalau orang sakit kemudian sembuh. Kalau tadi kan eh, anak kecil yang belum balik, kemudian balik tengah-tengah. Nah, sekarang tadi saya bilang, kasusnya ada orang safar jam 3 malam, naik kereta jam 3 malam dari Semarang. Ada jadwal kereta jam 3 pagi, subuh ada ke Jakarta misalnya. Dia boleh untuk tidak puasa. Sampai Jakarta jam 11. Pertanyaannya ketika sampai Jakarta jam 11, dia harus lanjut puasa. Atau boleh untuk tidak puasa. Itu kan pertanyaannya kan. Kita lihat. Tsumma qala al-musannif rahimahullah walau tahuratil haidu amsakat nadban wa qadat hatman au qadimal musafiru au bari al maridu wa huma mustirani amsaka nadban wa qadaya hatman au imani amsaka hatman. Kalau ada perempuan haid kemudian berhenti haid, dia wajib puasa, wajib imsak. Misalkan berhenti haid jam 1, perempuan haid berhenti haid jam 1, dia wajib untuk imsak nggak? Artinya ikut puasa nggak? Kalau perempuan haid kan nggak puasa kan puasa. Berhenti haidnya jam 2, wajib untuk ikut puasa sampai akhir hari atau tidak? Ya, jawabannya sunnah. Disunnahkan bagi perempuan haid berhenti haid di tengah-tengah puasa, dia melanjutkan harinya dengan ikut puasa. Sunnah, sunnah, sunnah. Enggak juga nggak apa-apa.
Tapi wajib qadha. Tapi wajib qadha. Itu kalau perempuan haid. Nah, sekarang musafir. Kayak tadi. Musafir, safar jam 3, nyampe Jakarta jam 10. Nyampe Jakarta jam 11. Atau orang sakit. Orang sakit gitu kan. Terus siang-siang udah seger sembuh. Bagaimana status puasanya? Sama, ini dirinci jadi dua. Kalau musafir kemudian sampai ke tempat tujuan, dia lakukan dalam keadaan tidak puasa, artinya dalam keadaan berbuka ya, maka sunnah untuk imsak dan wajib qadha. Saya safar dari Semarang misalkan mudik ke Jakarta, keretanya jam 3. Kan boleh nggak puasa? Puasa kan. Sampai Jakarta jam 10. Apakah saya wajib untuk imsak? Jawabannya tidak. Tapi sunnah. Biar dapat pahala sunnah, sudah mulai puasanya jam 10 begitu nyampe. Tapi wajib qadha? Wajib. Itu kalau dalam keadaan tidak puasa. Begitu juga orang sakit. Orang sakit jam 10 pagi, seger. Habis minum obat sembuh. Sunnah untuk ikut imsak? Sunnah. Disunnahkan bagi orang tersebut untuk ikut puasa sampai maghrib. Wajib qadha nggak? Wajib. Tapi kalau dalam keadaan puasa, safar saya, misalkan dari Jakarta jam 3 puasa. Puasa sayang, tanggung gitu kan. Mau ganti di hari lain kan malas. Saya puasa sampai Jakarta jam 10. Boleh nggak? Waduh, udah sampai nih. Tadi pengen es gitu kan, ada lihat es. Boleh makan nggak? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh. Wajib untuk imsak. Wajib untuk terusin. Kenapa? Karena sudah hilang udurnya. Sudah hilang udurnya. Udur nggak puasa apa? Musafir. Sampai hilang nggak udurnya? Sudah hilang. Sudah hilang. Ya udah. Begitu juga orang sakit. Orang sakit maksa dia puasa. Puasa sayang. Jam 10 qadarullah sembuh sendiri. Bisa kan? Ya, bisa aja. Terus apakah dia wajib untuk terusin puasanya? Wajib untuk terusin puasanya. Qadha nggak? Ya enggak lah. Mau qadha apa coba? Kan puasa dia. Iya. Begitu. Tape. Ada pertanyaan di sini? Iya, monggo. Hmm. 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 Oke, Masya Allah. Tape. Ada standar yang spesifik dalam mazhab Syafi'i. Kapan orang dianggap sampai? Kapan orang dianggap sampai? Kenapa ini ada standar ini? Jadi saya cerita dulu. Karena zaman dulu, namanya pemukiman itu jelas. Jelas itu maksudnya batasannya jelas. Zaman dulu, desa itu yang ngumpul. Ada rumah gitu kan. Keluar desa udah nggak ada apa-apaan. Tan jalan ya gitu ya. Paham ya? Atau kalau zaman dulu biasanya kota itu ya dibatasi sama tembok kota atau benteng. Di luar itu bukan kota. Ya, di luar itu bukan kota. Kalau mau lihat yang lebih gamblang, lebih gamblang yang lebih besar, itu kalau bapak-bapak pernah jalan atau pernah berkunjung ke tanah suci gitu, ke Arab Saudi, itu kalau di luar kota, itu beneran nggak ada apa-apa. Itu beneran nggak ada apa-apa. Jadi kalau namanya kota, ya sudah Mekah, begitu di luar Mekah, sejauh mata memandang cuma pasir sama batu. Sejauh mata memandang cuma pasir sama batu, udah nggak ada pemukiman. Makanya kemudian para ulama memberikan standar bahwasanya udur itu hilang kalau dia sampai ke negerinya.
sampai ke negerinya. Nah, sekarang pertanyaannya kan negeri itu kan sudah sangat besar, kota itu sudah sangat gede. Apa standar itu dianggap sebagai kampung atau negeri? Nah, standarnya dua. Harus ada satu kantor pemerintahan atau salah satu dari dua ini, kantor polisi atau pasar. Itu dianggap sebagai negeri atau kampung. Kalau di Semarang itu kan sudah sangat padat gitu ya pemukimannya. Kita nggak bisa tahu lagi ini kampung saya itu bukan. Paham ya? Nah, kapan seseorang itu dianggap sampai ke kampungnya kemudian udurnya hilang, udurnya berakhir? Yaitu ketika dia sudah sampai ke daerah yang mana ada dua tadi, kantor pemerintahan atau salah satu dari dua. Apa? Kantor polisi atau pasar. Itu apa? Kecamatan atau kelurahan? Kecamatan ya, kecamatan lah kira-kira lah. Jadi kalau tadi menyambung pertanyaan tadi berarti dia sudah dianggap sampai kalau sudah nyampe ke kecamatan. Saya paham ya. Kayak kalau misalkan saya dari Pudak Payung, stasiunnya di Poncol, oh itu sudah beda kecamatan jauh sekali ya. Berarti seperti itu. Misalkan kalau saya sampai Poncol itu belum dianggap sampai, masih dianggap safar. Misalkan kalau di Jakarta ya dari Jakarta ke Semarang sampai Poncol itu belum dianggap sampai. Sampainya ya ketika sudah sampai kecamatan Banyumanik ya. Udah paling itu masuknya mana? Kira-kira begitu. Jadi paham ya? Nih. Ada lagi? Ya, monggo Pak. Hmm. Hmm. Gimana Pak? Ah, ah. Hmm. 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 Iya betul. Hmm. Hmm. Iya. Ah betul betul. Hmm. Iya 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 iya. Iya. Hmm. Iya iya. Iya iya iya. Ah. Ah. Hmm. Iya iya iya. Ah. Oh iya. Afdol mana gitu ya? Ah. Oh iya. Ya. Jadi begini Pak. Apakah masih relevan undur dengan kondisi seperti sekarang? Jawabannya iya. Kenapa? Karena yang jadi acuan adalah jarak. Yang jadi acuan adalah jarak. Meskipun memang kalau kita peras faktor kenapa kita boleh untuk ngambil dispensasi tidak puasa itu adalah masyakoh. Masyakoh itu artinya kesulitan, beban, beban. Nah, sekarang kan beban sudah nggak ada gitu. Karena kita tinggal duduk gitu kan. Terus tiap tahun nyampe. Apakah tetap ada beban? Tetap ada. Tetap ada. Apakah semua orang bisa untuk naik pesawat? Kan jawabannya gitu. Apakah semua orang kemudian bisa untuk mengambil atau mendapatkan privilege kendaraan yang nyaman dan bagus itu kan jawabannya tidak. Jadi tetap ada apa namanya udur itu sampai sekarang. Kenapa? Karena memang yang jadi acuan oleh para ulama fikih adalah jarak, adalah jarak. Nah kemudian mana yang afdol kalau begitu?
Maka kemudian standarnya adalah tadi, karena inti dari kita boleh untuk tidak puasa adalah masyakoh, berat. Maka para ulama ngasih rincian. Kalau kita terbebani dengan safar kita, maka yang afdol adalah berbuka. Kalau terbebani, maka yang afdol adalah berbuka. Tapi kalau kita nyaman-nyaman aja, oh ini enak kok. Sekarang safar naik kereta enak, nggak usah pusing gitu kan, bisa tidur gitu kan. Safar naik pesawat bisa tidur, tinggal duduk gitu kan. Kita nggak nyetir dan segala macam, nggak terbebani, maka yang afdol adalah puasa. Yang afdol adalah puasa. Jadi itu tentang afdoliyahnya gitu. Jadi paham ya? Alhamdulillah. 10 menit lagi. Kalau mau cukup? Cukup ya? Cukup, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Senin insya Allah tentang permasalahan fikih ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masih sama hal-hal apa saja yang membolehkan untuk berbuka, kemudian pembatal-pembatal puasa, dan seterusnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.